Halo, selamat siang Sobat Tani. Kita berjumpa kembali pada hari ini di acara yang sudah tidak asing lagi bagi kita, yaitu Pojok Mesra BPTP Bengkulu. Ya, kali ini kita kedatangan tamu yang sangat istimewa nih, narasumber kita. Halo Mbak Lina, selamat siang. Selamat siang Mbak Irma. Oke, baiklah Sobat Tani, Mbak Lina ini saya perkenalkan dahulu. Beliau ini adalah salah satu peneliti di BPTP Bengkulu. Bidang keahlian beliau adalah teknologi pasca panen. Wah, Mbak Lina sudah berapa tahun nih bekerja di BPTP Bengkulu? Saya ini dari 2009, berarti udah berapa lama tuh Mbak? Hampir 12 tahun ya. Luar biasa Sobat Tani, itu sudah cukup lama, berarti keahlian Mbak Lina ini sudah tidak kita ragukan lagi. Iya, kali ini Mbak Lina kita akan bicara mengenai pengolahan cabai nih, benar, teknologi pasca panen dari cabai. Wah, apalagi sekarang ini ya, harga cabai ini akhir-akhir ini agak turun ya kalau di pasaran ya. Kayak saya kemarin belanja di pasar itu harganya di bawah 20.000 ya, kurang lebih 1 kilonya. Nah, oleh karena itu Mbak Lina, kita kali ini akan membahas mengenai pengolahan dari cabai, mulai dari olahannya sampai proses diolah menjadi apa gitu ya. Nah, oke Mbak Lina, kira-kira bisa dijelaskan hari ini kita mulainya dari mana topiknya gitu? Oke, terima kasih Mbak Irma. Jadi betul sekali tadi, kalau cabai ini permasalahannya tuh harganya fluktuatif. Pada saat musim panen raya itu biasanya drop, turun harganya ya? jatuh. Okay, nah nanti pada saat musim-musim tertentu, misalkan pada saat off season itu biasanya harganya melambung drastis. Nah ini yang kita ingin obrolkan siang hari ini, adalah bagaimana kita mengantisipasi cara untuk mengatasi kelebihan stok. Jadi pada saat panen raya biar dengan harga turun, tapi supaya petani tetap dapat manfaat, kita apakan nih gitu ya Mbak. Jadi kita melakukan proses pengolahan supaya satu itu untuk mengantisipasi stok yang melimpah, juga nanti ada efeknya untuk meningkatkan nilai tambah kesejahteraan petani juga ya. Ya oke. Kalau yang saya sering itu ya Mbak, kalau ke pasar itu kan ada tukang bumbu nih ya. Nah dia biasanya kan buat cabai itu olahannya digiling. Nah kalau menurut Mbak Lina sendiri bagaimana sih prosesnya itu gitu? Iya, jadi memang kalau untuk pengolahan cabai ini sebenarnya beraneka ragam nih Mbak Irma. Kita bisa mulai dari yang sederhana itu tadi cabai giling. Cabai giling di pasar tuh cabai dipanen, kemudian disortasi, kemudian langsung digiling sebenarnya biasanya. Bahkan ada yang tidak pakai proses sortasi. Nah, untuk penggilingan cabai, sebenarnya untuk proses pengolahan cabai menjadi cabai giling, yang seharusnya dilakukan adalah setelah panen itu kita melakukan sortasi, kemudian kita pilih yang utuh, yang bagus ya, gitu, tidak busuk kan Mbak. Kita kan nggak mau makan cabai yang busuk kan, jelas dong, supaya tahan lama ya kan, karena akan dijadikan bumbu nih kan buat olahan masakan. Makanya berawal dari kualitas bahan dulu. Jadi kualitas bahannya harus yang bagus, yang utuh, yang tidak busuk. Kemudian setelah dipilih, kemudian kita melakukan perlakuan pre-treatment dulu. Biasanya dicuci, kemudian ada yang diblansir. Yang diblansir itu dia direndam dalam air panas selama beberapa menit, ya, kemudian baru digiling. Nah kalau yang berkembang di pasar ini biasanya cabai kemudian dicuci, digiling, dan dia diawetkan menggunakan garam gitu ya Mbak ya. Nah kira-kira kalau yang di pasaran itu tahan berapa hari sih Mbak? Kalau misalnya kita setelah mereka olah, itu kan kita nggak tahu nih, kadang hari ini kita beli, apakah itu sedang diproses hari ini atau jangan-jangan sudah diproses beberapa hari yang lalu. Bagaimana kira-kira kita mengetahui bahwa cabai ini masih baik, ataupun juga kira-kira dia tahan berapa lama sih gitu yang di pasaran itu? Ya, kalau yang di pasaran yang kita pastikan, kalau untuk beli cabai giling kita harus lihat kualitas secara visual aja lah dulu, misalnya dari baunya masih bau khas cabai, kemudian tidak ada muncul jamur-jamur, jadi masih normal. Nah kalau untuk berapa lamanya daya simpannya itu tergantung proses yang dilakukan sama produsennya itu. Misalkan dia penggilingannya menggunakan pengawetannya apa, misalkan ada yang pakai garam, misalkan berapa konsentrasinya itu mempengaruhi tingkat keawetannya. Gitu ya. Dan lagian juga kita sebagai yang pembeli nih ya, atau ibu rumah tangga, taruh saja di kulkas, mudah-mudahan tahan ya Mbak ya. Di freezer, makanya itu bisa lebih tahan berbulan-bulan sebenarnya. Cabai giling itu ya yang sudah digiling. Oke deh, wah menarik sekali Sobat Tani. Tapi jangan kira kalau cabai itu cuma bisa buat cabai giling ya. Mbak Lina ini akan menjelaskan banyak lagi nih
beragam-ragam olahan dari cabai itu. Nah, kira-kira apa lagi nih Mbak Lina selain cabai giling? Kalau selain cabai giling yang lebih awet itu cabai kering misalnya. Oh, cabai kering. Jadi dari cabai yang udah panen terus dikeringkan gitu. Jadi tadi sama seperti buat cabai giling, jadi setelah dipilih disortasi yang bagus, kemudian kita kita cuci, kemudian kita proses tuh namanya blansir. Gitu ya. Untuk menghilangkan kuman-kuman itu yang kalau awalnya. ibu-ibu rumah tangga atau industri rumah tangga bisa Kalau mau buat kecil-kecilan tuh bisa. Rumah tangga Jadi kecil, tinggal gitu nanti cabainya dikeringkan dengan cara dijemur, atau kalau misalkan dalam yang industri yang lebih besar dalam kondisi panas matahari tidak ada, itu ada alternatifnya pakai oven. Kalau ibu di rumah mau coba sendiri juga bisa, misalkan cabainya diiris-iris, dibelah dua biar cepat kering. Dirajang-rajang kecil gitu. Dibelah dua aja gitu. Kalau nggak mau terlalu pedas bisa dihilangkan bijinya. Nah, itu tapi kayaknya kalau makanan nggak pedas itu nggak afdol deh Mbak Lina. Ya, apalagi kita orang Indonesia tuh makan harus orang Sumatera Mbak Lina ini saya bukan orang Jawa, tapi memang suka pedas. Kalau pedas kayaknya semua ini semuanya. Jadi tadi satu cabai giling, yang kedua kita punya cabai kering. Nah, sekarang nih Mbak Lina, saya tuh kalau ke Indomaret maaf menyebut nama merek. Ya, atau misalnya kalau saya ke Swalayan nih Mbak kan ada bon cabai. Nah, itu pasti nggak pernah ketinggalan di keranjang belanjaan saya. Karena rasanya kalau misalnya mengolah atau memblender itu ribet makan waktu. Jadi kalau masak saya tinggal taruh aja bon cabai, kan levelnya nih sekarang udah sampai berapa? 20 ada. Nah, itu gimana? Kita bisa buat sendiri nggak kalau skala rumah tangga? Iya, biasanya ini kan kita mendekati ini musim haji nih misalnya. Musim haji itu biasanya haji Indonesia tuh nggak bisa lepas dari cabai, makanya membawa bon cabai atau jadi bawa ulekan jadi di tangan itu jangan cabai. Kalau dulu kan bawa saus biasanya gitu. Ada yang bawa ulekan gitu kan agak berat ya. Nah, jadi benar-benar jadi bawa bon cabai. Nah, jadi tadi dari cabai kering itu kita giling tapi kasar aja, nggak usah halus-halus. Kalau cabai giling kan ada tingkat berapa kehalusannya, ada yang halus banget, ada yang tidak halus. Nah, ini kita buat yang kasar aja, kemudian nanti kita campurkan dengan bahan-bahan lain, kayak misalkan kita bawang merah, bawang putih, atau tetap ada tuh di dalam ramuan bon cabai itu ya. Jadi misalnya mau dicampur dengan teri atau apa, nah proses pembuatannya juga mudah sih, Mbak Irma, bisa dilakukan oleh kita sendiri sebagai ibu rumah tangga. Nah, kalau untuk mengeringkan cabai itu sendiri Mbak, apakah perlu oven atau kita jemur di luar gitu di panas terik matahari? Kira-kira gimana Mbak Lina? Kita ini bersyukur sebenarnya di Indonesia ini termasuk negara tropis. Ya benar. Jadi sepanjang tahun gitu kita dapat matahari. Sinar matahari. Nah, kita manfaatkan saja. Betul. Gitu. Kita manfaatkan melimpahnya sinar matahari ini untuk melakukan penjemuran. Tentunya suka dipilih, nggak sembarangan dijemur di lantai, tapi tetap di mana di alas gitu. Diperhatikan di bawah matahari bersih gitu ya. Oke. Nah, tapi kan kadang kalau ibu-ibu rumah tangga ini halamannya tuh kecil dan takutnya ketika dia kerja hujan gitu. Nah, jadi kalau misalnya dia punya oven, kita bisa oven di rumah. Bisa. Nah, itu suhu berapa Mbak kira-kira? Kalau suhu yang untuk cepat keringnya sekitar 60 derajat. 60 derajat Celcius selama 24 jam tuh udah. Jadi satu hari ovennya tidak harus hidup satu hari sih, mungkin satu hari ini berapa jam, besok dilanjutkan kembali. Itu gitu. untuk oven pengering ya, oven pengering. Jangan oven kue. Kalau oven kue mungkin kita kesulitan nanti di pengaturan apinya segala macam. Kalau oven pengeringan biasanya udah ada listrik ya, iya bisa ditinggalkan istilahnya. Sip gitu ya. Nah, menarik sekali ya Sobat Tani. Jadi ternyata tidak susah gitu ya untuk membuat olahan dari cabai ketika kita punya banyak stok cabai nih di rumah. Jadi nggak ada salahnya kalau beli cabai itu nggak usah 1 kilo 2 kilo, beli aja yang banyak. Selain membantu petani, membantu pedagang, kita juga bisa bikin olahan sendiri di rumah gitu. Wah, menarik sekali. Oke Mbak Lina, kalau misalnya selain 3 jenis tadi, ada nggak sih jenis olahan dari cabai lainnya yang kira-kira gampang dan bisa diaplikasikan oleh ibu-ibu rumah tangga gitu atau petani? Ya, tadi kan untuk abon cabai sendiri kan sebenarnya itu yang lebih paling mudah dan tapi bisa divariasikan. Saya mungkin perlu menjelaskan juga Mbak untuk proses pembuatan abon cabai. Oh iya. Ya kan tadi saya jelaskan lagi. Nah, jadi untuk abon cabai ini tadi kita siapkan bawang merah, bawang putih, atau kalau tidak suka kita pakai bawang putih bubuk. Bisa jadi kita campur dengan bubuk. Kita tumis, jadi kita pakai minyak goreng, kita tumis dulu bahan-bahan dasarnya. Mau dicampur dengan bumbu yang lain juga bisa, tapi
bahan dasarnya itu kita ongseng dulu, biasanya ditumis, gitu ya, sampai kering ya. cabai yang udah digiling, kasar, dicampur dengan bawang putih giling, terus kemudian kita bisa campurkan tadi misalkan bawang goreng atau teri, atau bahkan bisa paru-paru yang sudah kering digoreng itu bisa gitu juga. Ya, bisa. Jadi bisa menambahkan variasi cita rasa juga kali ya. Variasi rasa sesuai dengan tingkat kesukaan. Nah, olahan yang lain itu banyak sebenarnya. Kalau untuk di Bengkulu sendiri itu biasanya orang suka sama tempoyak. Oh iya benar. Ya kan? Buat sobat yang belum tahu nih apa itu tempoyak. Tempoyak itu salah satu makanan khas di Provinsi Bengkulu. Ya. Nah, kalau dimakannya itu biasanya bersama ikan ya. Nah, tapi akan lebih afdol dan nikmat jika menggunakan cabai. Nah, memang proses buatannya ada tambahan ya durian atau fermentasi durian itu tempoyak ditambah dengan cabai. Nah, itu bisa awet juga. Bagi yang belum tahu, datang ke Bengkulu ya. Nanti Mbak Lina akan bantu nih gimana sih cara proses pembuatannya. Bisa nggak kita buat di lab Paskapanen kita di BPTP? Bisa. Tempoyaknya beli tapi ya. Kalau lagi musim durian ya. Kalau lagi musim melimpah ya. Ya, di sini melimpah. Durian. Oke, menarik sekali nih Sobat Tani. Oh ya, kalau misalnya selain itu saya tuh pernah dengar ada blok cabe. Benar nggak itu? Blok cabe itu seperti apa sih Mbak? Bisa tolong dijelaskan nggak Sobat Tani? Oh iya, tadi selain tempoyak itu juga ada blok cabe. Blok cabe itu bentuk olahan cabai hampir sama dari pembuatannya, prosesnya dari cabai kering, tapi dia divariasikan dalam bentuk blok. Oh gitu ya. Jadi kayak blok-blok kecil-kecil gitu ya. Cabainya dicampur dengan bahan pengisi misalnya tepung apa tuh, tepung maizena atau apa, terus kemudian dibuat blok, dikeringkan seperti penyedap rasa bentuk blok. Iya. Ada kita nggak perlu sebutkan merek kan? Ya kan. Jadi itu. Jadi ketika kita masak tinggal cemplungin aja itu. Iya, cemplungin aja. Selera ya, mau satu blok, 2 blok gitu. Oh iya. Jadi dia tuh biasanya dijual kemasannya tuh dalam botol ya, ada ya. Di dalam botol itu ada blok-blok yang sudah dikemas kecil-kecil, bisa jadi begitu ya. Bisa bentuknya blok, bisa juga yang seperti yang agak besar. Kalau yang tipis banyak. Gitu ya. Wah, menarik sekali nih Sobat Tani ya. Nah, kalau yang dalam bentuk blok itu bisa disimpan berapa lama Mbak tahannya? Bisa berbulan-bulan Mbak. Kalau yang sifatnya kering misalkan 6 bulan, tergantung kita tingkat pengeringannya seperti apa, kemudian pengemasannya bagaimana. Kalau yang sekarang kan pengemasan vakum tuh bisa memperpanjang umur simpan produk ya sampai gitu ya. Oke, menarik sekali ya. Nah, jadi kalau misalnya untuk harga nih Mbak, dari tadi ada cabai giling, terus ada bubuk cabai, ada cabai apa tadi yang kering ya. Kemudian ada bon cabai, ada blok cabai. Nah, ini yang gampang didapat di masyarakat, kemudian harga terjangkau tuh yang mana sih kira-kira Mbak? Abon cabai. Abon cabai ya, gitu ya. Cabai kering. Kalau cabai kering tuh termasuknya kita masih banyak mendatangkan dari luar sih. Dari luar ya, gitu. Makanya harga cabai di sana. Jadi sebenarnya kalau bon cabai sendiri terserah ya kualitas cabai yang mau cabai keriting yang jenis dan varietas mana aja bisa ya kita olah. Bisa. Kalau kita mau mencari tingkat kepedasan level berapa Mbak? 30 tadi. 30 saudara Sobat Tani. Jenis cabainya mungkin dicampur dengan cabai rawit. Cabai rawit yang super pedas itu ya. Nah, oke, ini menarik nih Mbak. Kita kan dari tadi bicaranya cabai merah. Nah, gimana dengan kalau misalnya cabai rawit nih? Ada nggak bisa tidak kalau cabai rawit itu kita juga buat olahan seperti yang di cabai merah tadi? Bisa Mbak, karena dalam pembuatan abon cabai itu nggak harus spesifik sama cabai merah gitu ya. Aja, tapi juga untuk tingkat kepedasannya menggunakan cabai rawit. Apalagi sekarang cabai rawit, cabai setan itu kan aduh gitu gila pedasnya ya kan. Nah, itu saya rasa Sobat Tani apalagi yang khususnya orang Sumatera harus coba itu ya. Di mana kita dapat nih cabai setan tapi yang sudah diolah nih. Ini menarik sekali ya Mbak. Nah, jadi buat Sobat Tani ketahui bahwa Mbak Lina ini selain peneliti bidang pasca panen di BPTP Bengkulu, beliau ini juga merupakan kepala laboratorium pasca panen ya di BPTP, koordinator laboratorium pasca panen di BPTP Bengkulu. Nah, boleh nggak Mbak Lina
menjelaskan sedikit nih mungkin buat sobat tani yang penasaran nih pengen dapat teknologi selain pengolahan pasca panen cabai, apa sih yang sudah dilakukan di BPTP Bengkulu khususnya di laboratorium pasca panen gitu? Oke. Pengolahan apa saja gitu? Oke, jadi kalau untuk laboratorium pasca panen sesuai dengan namanya, tentunya kita melakukan penanganan pasca panen. Oke, benar. Apa aja? Misalnya yang pernah kita lakukan itu adalah buah jeruk. Ya, benar. Yang pelitanya Mbak Irma nih. Iya. Ya. Buah jeruk khususnya yang hasil kegiatan BPTP dengan petani di Rejang Lebong. Ini kita serahkan nih ke ahlinya nih, nih. Ya. Jadi kita bagaimana melakukan penanganan pasca panen supaya mempertahankan kesegaran pada saat dia transportasi atau penyimpanan. Jadi buah itu dari habis panen dari pohon sampai didistribusikan ke provinsi manapun, kita usahakan dia tetap masih segar dan terjaga sehingga ke pembeli nantinya masih tetap bagus ya untuk dikonsumsi. Ya, benar sekali. Jadi selain itu kemudian kita ada pengolahan ya, pengolahan itu mulai dari tepung pangan lokal. Misalkan kan kalau di Bengkulu tuh banyak ini ada tepung ini ya kayaknya ubi kayu nih Pak. Ya, ubi kayu yang mokaf. Mokaf. Wah. Kita sekarang mempromosikan di Sungai Suci gitu ya. Desa binaan ya, desa binaan begitu. Kelompok tani binaan BPTP. Tepung mokaf ya, oke. Tepung ubi cala. Kalau nggak salah ada juga pernah Mbak Lina produksi jeruk kalamansi ya, itu dijadiin sirup ya Mbak ya? Ya, kalau sirup ini sebenarnya udah jadi makanan khas, minuman khas Bengkulu. Oleh itu khasnya itu. Kemudian sari buah, kalamansi. Kemudian kemarin yang terakhir coba otak-atik tuh kalamansi dibuat jadi minuman herbal. Nah, minuman herbal apa nih? Campurannya jadi ada seperti jamu-jamuan gitu ya? Iya, kalau jamu kan lebih pekat tuh. Kita pengen yang soft aja, yang rasanya lebih ringan. Mbak Irma nggak suka jamu kan? Sobat tani saya ini bukan pencinta jamu gitu ya. Tapi mungkin kalau jamu dikombinasikan dengan jeruk kalamansi itu rasa jamunya tuh sedikit hilang, yang muncul itu rasa asam dari jeruknya ya, bisa jadi bagi para hatersnya jamu ya kan, jadi mungkin bisa gitu minum jamu. Jadi kan kalau misalnya nggak suka itu kan wajar karena memang mungkin tidak terbiasa yang pertama, kemudian mungkin terlalu pekat. Nah ini kita kurangi konsentrasi kepekatannya, jadi kita coba meramu minuman, memformulasikan minuman dari kunyit dicampur kalamansi, terus ada lagi temulawak. Jadi rasanya udah blend. Jadi asam manis ya, rasanya. Asam manis jadi gitu otomatis ya. Ya kayak permen. Anak-anak juga nih pasti bagus sekali ya. Jadi dia tidak benar-benar kerasa nih jamunya gitu ya. Tidak terlalu pekat. Benar sekali. Nanti boleh dicoba Mbak Irma. Aduh, ya benar. Sobat Tani, menarik sekali ya perbincangan kita hari ini, mulai dari cabai dan berakhir di jamu gitu. Nah, karena Mbak Lina ini ya seperti yang saya bilang sebelumnya, beliau ini memang ahlinya di pengolahan. Jadi produk-produk yang setelah panen di petani pada umumnya kita olah, kita kaji dengan teknologi yang dimiliki oleh BPTP Balitbangtan Bengkulu, itu menjadi sesuatu yang memiliki nilai tambah ya Mbak ya, dan dikaji oleh Mbak Lina dan teman-teman peneliti pasca panen lainnya di laboratorium pasca panen BPTP Bengkulu. Wah, menarik sekali Mbak Lina. Terima kasih ya buat hari ini, siang hari ini. Wah, udah jamnya makan siang nih Sobat Tani, tapi Mbak Lina ini masih memberikan waktu luangnya untuk kita nih, memberikan informasi yang sangat berharga. Nah, kiranya semoga saja informasi yang disampaikan pada siang hari ini dapat bermanfaat buat Sobat Tani sekalian, dan juga jangan lupa untuk mantengin terus podcastnya BPTP Bengkulu, karena di sana akan ada beragam informasi menarik yang bukan hanya mengenai cabai, tapi masih banyak nih topik-topik komoditas pertanian yang lainnya, menarik lainnya yang ya. lebih menarik lainnya. Oke, terima kasih ya Mbak Lina ya buat hari ini. Salam sehat buat kita semua Sobat Tani. Salam pojok mesra.